Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Akita Volenia Reza selaku pembawa berita hari ini. Berita yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang maraknya validasi terutama yang terjadi di lingkungan SMA Negeri 1 Banjar. Yang berita kali ini akan disampaikan oleh reporter kami yang berada di lokasi kejadian, yaitu Syaila Sawa dan Sawa Nisrina. Sekian. Terima kasih kepada Akita. Kami selaku reporter sekarang berada di tempat lokasi terjadinya tindakan vandalisme di sekolah SMA Negeri 1 Banjar. Dan ini adalah salah satu dinding yang dimana lokasi terjadinya tindakan vandalisme yang berada di rooftop sekolah. Kami sebagai reporter akan menanyakan kepada beberapa narasumber, yaitu pengajar yang berada di SMA Negeri 1 Banjar. Oke, jadi narasumber yang pertama yaitu Bapak Asgil selaku guru matematika di SMA Negeri 1 Banjar. Baik, perkenalkan, Ya. nama Bapak Asep Gilang Respati, ngajar di SMA Negeri 1 Banjar, mengampu mata pelajaran matematika, seperti itu. Yang pertama Pak, apa Ya. saja bentuk-bentuk vandalisme yang sering terjadi di sekolah SMA Negeri 1 Banjar? Oke, bentuk-bentuk vandalisme yang ada di lingkungan sekolah, diantaranya paling anak-anak itu coret-coret tembok, ya, baik itu di halaman terbuka ataupun di WC. Kemudian bentuk vandalisme lain kan tidak hanya mencoret ya, tapi merusak dan menghilangkan benda yang ada di sekolah atau milik sekolah itu merupakan vandalisme juga gitu ya. Seperti kemarin kegiatan ada yang hilang, Infokus 1 hilang. Kemudian sering banyak kursi yang rusak, patah si kakinya ya. Itu juga merupakan vandalisme gitu. Menurut Bapak ya. Gitu. Apakah hukuman yang tegas mengurangi sikap vandalisme di sekolah? Hukuman yang dilakukan dari pihak sekolah ya sejauh ini efektif. Ya, satu berarti kita menindaklanjutinya sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, yaitu melakukan sanksi poin. Selain dari sanksi poin, berarti nanti adanya bimbingan ya dari pihak BK ataupun guru yang bersangkutan, ya seperti wali kelas ataupun yang melihatnya, supaya nanti menimbulkan efek jera. Ya, itu paling. Yang terakhir Pak, apa hubungan antara vandalisme dan kurangnya rasa tanggung jawab siswa terhadap sekolah SMA Negeri 1 Banjar? Hubungan antara vandalisme dan rasa tidak tanggung jawab berarti ya. Nah, hubungannya yaitu berarti ya siswa tidak memiliki rasa atau kepribadian yang baik. Jadi itu hal yang menyimpang. Nah, perlu ditingkatkan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai karakter ya, seperti contohnya pembinaan ataupun siswa tersebut harus mengikuti ekstrakurikuler, diantaranya ada pramuka untuk melatih kedisiplinan, kemudian yang baru itu ada eskul roots ya, tentang roots anti bullying gitu, supaya tidak ada kenakalan remaja yang merujuk kepada vandalisme gitu. Itu paling ya. Ada lagi tidak? Sudah Pak. Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber pertama yaitu Bapak Asgil selaku guru matematika di Sekolah SMA Negeri 1 Banjar. Iya, sama-sama ya. Silakan, semoga sukses ya. Ya. Oke pemirsa, sekarang ada dari narasumber pertama yaitu Ibu Desi. Ibu Desi ini mengajar di mata pelajaran kimia di Sekolah SMA Negeri 1 Banjar. Bu, perkenalkan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Desi, mengajar mata kimia. Ibu, di sini saya akan menanya, apakah pihak sekolah pernah melibatkan orang tua atau wali siswa dalam menangani kasus vandalisme ini? Oh iya,
Vandalisme kalau di kita jarang terjadi ya, kan vandalisme itu tindakan dari siswa, kalau di sini berarti kan tindakan siswa yang merusak fasilitas umum gitu atau fasilitas sekolah khususnya. Nggak pernah kejadian, paling adanya coret mencoret, ya itu juga masuk vandalisme ya, kecil itu paling ditindaknya itu dipanggil anaknya, kemudian sebenarnya ada sanksi poinnya di tata tertib merusak fasilitas sekolah, itu poinnya 50 ya. Tapi selama ini ketika hanya coret-coret saja di dinding kamar mandi biasanya, sama di sebelah sana tuh di pojok yang dekat fisika, itu paling dipanggil dan dinasehatin aja. Jadi belum pernah sampai ke orang tua. Karena kami menganggap itu masih batas yang masih bisa ditolerin gitu. Begitu. Ya. Ya Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah itu memiliki program sosialisasi ataupun edukasi mengenai dampak dari vandalisme ini Bu bagi siswa? Kalau program khusus tersendiri sih tidak ada, cuma paling selalu diselipin di mapel-mapel biasanya ya, bahwa itu ya tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh merusak barang-barang milik orang lain kan. Jadi untuk memakainya saja kan kita harus pinjam, masa merusaknya kan benar-benar tidak boleh gitu. Jadi untuk programnya sendiri yang Ibu tahu gitu ya, tidak ada program khusus, cuma paling gitu ketika ada sosialisasi tata tertib sekolah kan di situ ada salah 2 poin dari tentang merusak fasilitas umum, itu ada poinnya 15. Nah itu paling diselipkan sedikit gitu, seperti itu. Ibu, apakah ada upaya dari sekolah yang melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah agar terhindar dari vandalisme ini? Menjaga kebersihan, kalau menjaga kebersihan tidak berkaitan dengan vandalisme sih, itu ya setiap hari kan kita memang ada programnya ya, ada program SBL, ada gerakan dari P5 gitu ya. Itu selalu siswa SMA 1 Banjar itu selalu menjaga kebersihan dan setiap hari juga selalu bersih-bersih gitu ya, tanpa harus. Kalau apa tadi hubungannya menjaga kebersihan untuk terhindar dari vandalisme? Ya itu dia ya, karena selama ini tidak pernah terjadi adanya vandalisme yang begitu serius. Jadi kita tidak ada khusus yang program atau kegiatan apa yang menjurus ke situ, seperti itu. Sekian Ibu dari kami. Iya. Ya. Makasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, sekarang ada dari narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Dewi Lilis sebagai guru mata pelajaran matematika di Sekolah SMA Negeri 1 Banjar. Ibu izin perkenalkan dulu. Nama saya Bu Dewi Lilis Nuraini, mengajar di SMA Negeri 1 Banjar dengan mata pelajaran matematika. Untuk selanjutnya mau Ada pertanyaan, ada pertanyaan? Ibu? Iya, silakan. Nah, untuk yang pertama itu, apa penyebab siswa itu melakukan tindakan vandalisme di lingkungan sekolah, Ibu? Vandalisme itu kan perbuatan yang kurang baik ya. Di antaranya kalau di lingkungan sekolah itu misalnya mencoret-coret meja, mencoret-coret dinding gitu ya. Terus mungkin membuang sampah sembarangan gitu ya. Pokoknya perbuatan-perbuatan baik yang merusak sarana umum gitu ya, ataupun misalkan bisa saja sarana-sarana pribadi gitu ya. Misalkan mencoret-coret sepatunya, mencoret-coret tas gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin latar belakang siswa melakukan itu mungkin karena adanya kurang perhatian juga mungkin di keluarganya ya, sehingga mereka itu mencari perhatian dari yang lain, atau misalkan karena di sekolah itu dia karena kurang berprestasi mungkin misalkan di segi akademik atau misalkan di segi ekstrakurikuler ya, sehingga dia mungkin untuk mencari perhatian orang lain sehingga dia bisa eksis di sekolah, bisa terkenal, sehingga mencari hal-hal yang dari yang kurang diinginkan, dari yang kurang baik ya, yaitu misalkan dengan mencoret-coret seperti itu. Ya mungkin latar belakangnya sekali lagi mungkin karena dia juga kurang perhatian dari keluarga, karena mungkin dia mencari jati diri sehingga dia itu pingin terkenal juga gitu ya di sekolah, pingin eksis sama seperti yang lain, karena mungkin dari hal-hal yang positif dia tidak eksis, mungkin mencari dari hal-hal yang kurang baik itu ya.
Lalu Ibu, pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana dampak vandalisme terhadap suasana belajar dan fasilitas di sekolah? Oh, mungkin dampaknya yang kurang menyenangkan juga ya. Bisa mungkin kurang aman di sekolah itu ya, karena mungkin ada siswa yang apalagi misalkan menyangkut barang-barang pribadi ya, bisa saja kan bisa mengambil barang temennya gitu juga kan, mungkin salah satu dari vandalisme juga gitu ya. Atau mungkin kalau ke sarana sekolah mungkin ya merusak sehingga mungkin tidak nyaman juga ya dengan lingkungan yang kurang baik gitu ya. Dengan adanya coret-coret mungkin sekolah kan juga tidak indah gitu ya, atau mungkin juga jadi kotor lingkungan sekolah sehingga kurang bagus kelihatannya gitu ya. Yang terakhir Ibu, jadi bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa atas tindakan vandalisme yang tadi Ibu? Menyikapi siswa. Ya, cara menyadarkannya. Oh, cara menyadarkannya mungkin salah satunya juga melibatkan siswa itu sendiri ya. Misalkan dia berbuat mencoret-coret bangku, misalkan ya, dia dilibatkan langsung untuk membersihkan bangku tersebut, sehingga dia mungkin merasa bersalah bahwa perbuatan itu adalah kurang baik gitu ya. Atau mungkin juga dikasih pengarahan gitu ya, bahwa hal-hal itu adalah tidak atau merugikan orang lain. Atau bisa juga dikasih sanksi mungkin ya, dikasih sanksi. Kalau misalkan di SMA 1 Banjar kan ada sanksi poin, nah mungkin dikasih sanksi poin juga gitu ya, yang setimpal dengan perbuatannya ya. Atau juga mungkin bisa diarahkan apa kelebihan dia itu gitu ya, misalkan mencoret-coret dinding atau menggambar-gambar di dinding, mungkin dikumpulkan misalkan ya orang-orang yang berkomunitas, biasanya kan berupa komunitas ya, keberanian dia berbuat seperti itu karena ada temannya biasanya ya. Kalau misalkan sendiri kan jarang ya, sehingga komunitas itu mungkin dikasih arahan ya, dikasih arahan yang positif, misalkan disuruh misalkan melukis atau apa saja yang sesuai dengan perbuatan dia ya. Terima kasih kepada Ibu Lilis yang telah menjelaskan pandangan mengenai tentang vandalisme. Nah, iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Iya, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian live report dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian berita tentang vandalisme yang terjadi di sekolah. Diharapkan untuk pihak sekolah, keluarga maupun siswa dan siswi untuk tidak melakukan vandalisme dimanapun, selagipun itu di rumah, di lingkungan masyarakat, ataupun di sekolah. Saya Akita Valenia Reza menyampaikan berita breaking news kali ini. Sekian dan sampai jumpa.